Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini Bonde, kelas Manajemen Pendidikan Islam 1C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Mata kuliah Filsafat Ilmu, judul artikel Ontologi, dosen pengampu Firman Sidik. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel ontologi. Pengertian ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan suatu yang bersifat korek. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu, namun yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi berkala, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekatkan ontologi dengan dua macam sudut pandang. Satu, kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apa kenyataan itu tunggal atau jamak. Dua, kualitatif, yang dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni monisme, dualisme, materialisme, idealisme, agustinisme. Monisme, aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asas itu berupa materi maupun rohani, yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosof prasekreta seperti Thales, Demokritus, dan Anaximander termasuk dalam kelompok monisme, selain juga Plato dan Aristoteles. Sementara filosof modern seperti Kant dan Hegel adalah penerus kelompok monisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan filsafat yang paling kuno. Pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani bernama Thales atas penunggaannya terhadap air yang terdapat di mana-mana, dan sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Yang penting bagi kita bukanlah mengenai kesimpulannya tersebut, melainkan pendiriannya bahwa mungkin segala sesuatu berasal dari satu substansi saja. Dualisme, kelompoknya meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi dan jasmani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dari berdirinya sendiri, sama-sama abadi dan azali. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat itu ialah dalam diri manusia. Descartes dalam contoh filsafat dualis dengan istilah dunia kesadaran rohani dan dunia ruang kebenaran. Aristoteles menanamkan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma, bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui dengan akal dan perasaan hidup. Materialisme, aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa
segala sesuatu yang lainnya, yaitu kita sebut jiwa atau ruh, tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme, bahwa jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Materialisme terkadang disamakan orang dengan naturalisme, namun sebenarnya tidak dapat perbedaan antara keduanya. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Tuhan yang di luar alam tidak ada, sedangkan yang dimaksud alam natural di sana ialah segala-galanya meliputi benda dan ruh. Sebaliknya, materialisme menganggap ruh adalah kejadian dari benda, jadi tidak semua nilai dengan benda. Idealisme merupakan lawanan dari materialisme dan juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari ruh, atau yang sejenis dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Menurut ahli ini, materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan ruh. Alasan yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap ruh lebih berharga, lebih tinggi nilainya daripada materi bagi kehidupan manusia. Ruh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelasan saja. Agostianisme, pada intinya, Agostianisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Contoh paham Agostianisme adalah para filosof Kristianisme seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak ada hakikat being manusia, tetapi yang ada adalah keberadaannya. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah yang ada, kenyataan, eksistensi, esensi, substansi, perubahan, tunggal, jamak. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknologi, dan sebagainya. Baik, itu adalah penjelasan singkat saya mengenai artikel ontologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.